Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Saudara, ada dua kesalahan manusia ketika mereka memikirkan tentang seks. Yang pertama, menjadikan seks sebagai pelampiasan dan sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Dan yang kedua, menganggap seks adalah hal yang tabu dan bahkan tidak layak dibicarakan. Nah, dalam refleksi Gema pada hari ini, kita akan melihat seks dari perspektif firman Tuhan, khususnya dari kitab Kidung Agung. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami hari yang baru, kesegaran yang baru, dan segala aktivitas yang dapat kami jalani. Tapi sebelumnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menguasai hati setiap kami. Berbicaralah pada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan membaca dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Ku sumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Saudara, ketika kita menempatkan seks dalam wadah yang tepat, yaitu dalam relasi antara suami istri dalam sebuah pernikahan yang kudus, maka seks adalah sesuatu yang indah, saudara. Sesuatu yang kudus yang diberikan oleh Tuhan. Tapi saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa seks juga dapat menjadi sebuah sumber permasalahan antara suami istri. Mulai dari ketidakpuasan satu sama lain, hingga salah satu pasangan mungkin enggan atau ragu menjalaninya karena kurang siap dan juga karena lelah. Nah saudara, problem inilah yang sengaja dimunculkan oleh sang penulis Kidung Agung dalam pasal yang kelima ini. Saudara, dalam bagian pasal 5 ini saudara, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada sebuah kerinduan dari mempelai laki-laki untuk menghampiri mempelai perempuan. Itu dikatakan di ayat yang kedua, saudara. Namun terlihat di sini bahwa ada keengganan yang timbul dalam benak mempelai perempuan. Dan ketika hubungan seksual itu hampir saja terjadi, sayangnya saudara, mempelai perempuan yang masih penuh dengan keraguan-raguan dan merasa tidak siap itu, dan di dalam segala kebimbangan sang mempelai perempuan, pada akhirnya membuat mempelai laki-laki berubah pikiran dan meninggalkan dia. Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat-sangat relate sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Kesatuan suami istri itu adalah salah satunya sebenarnya ditunjukkan dalam kesatuan tubuh dalam hubungan seksual. Saudara, satu kesatuan yang sangat eksklusif yang harusnya terjadi dalam relasi suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Namun saudara, antara suami dan istri bisa jadi timbul konflik yang disebabkan karena ketidaksepakatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual ini, saudara. Dan itu menyebabkan salah satu pihak mungkin mengalami kekecewaan di sana. Tetapi disinilah kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu prinsip-prinsip bagaimana mengatasi konflik yang timbul di antara suami istri terkait dengan hal ini.
Nah, saudara, kalau kita bisa melihat dalam pasal 5 ini, maka kita bisa tahu bahwa sang mempelai perempuan yang kemudian dia menyadari bahwa dia memang telah bersalah kepada mempelai laki-laki. Maka dalam kesalahan itu, dia menyesali kesalahan itu dan kemudian dia berusaha mencari mempelai laki-laki itu. Saudara bisa melihat di ayat yang ke-8 di sana. Dan mulai ayat ke-9 dan seterusnya, saudara, kita bisa juga membaca di sana bahwa sang mempelai perempuan ini, dia bukan menyalahkan mempelai laki-laki, tetapi satu hal yang luar biasa, bahkan dia memuja-muja mempelai laki-laki. Meskipun saat itu mereka sedang ada dalam konflik, saudara. Dan saudara, ini menjadi satu prinsip yang penting, bahwa meskipun konflik terjadi antara suami dan istri, maka satu sama lain jangan sampai saling menjelek-jelekan. Dan lebih-lebih ketika itu dikatakan kepada orang-orang di luar sana, kepada kerabat, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabat saudara. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sang mempelai perempuan dalam situasi konflik yang belum terselesaikan, dia tetap menunjukkan satu respect, satu kebaikan, di mana dia tetap memuja, menyatakan kebaikan suaminya di hadapan orang-orang yang ditemuinya, saudara. Saudara, poin utama dalam keseluruhan bagian ini adalah bagaimana salah satu atau kedua pasangan suami istri ini harus tetap mengupayakan kesatuan dalam bahtera rumah tangga itu. Agar kesatuan itu dapat tetap terjadi terlepas, saudara, siapa yang salah. Baik yang salah itu adalah sang suaminya maupun yang salah itu adalah istrinya. Karena apa? Karena keduanya telah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, saudara, kadang ego itu bermain di sini, saudara. Ada pride yang timbul, harga diri yang timbul, saudara. Tetapi, saudara, jika sang suami salah, tidak mau kalah, saudara, sang istri harus lebih rendah hati untuk tetap membangun relasi dengan sang suami. Demikian juga sebaliknya. Dan itu menjadi satu hal yang indah, saudara. Jika kedua-duanya itu saling menyadari, saling berusaha memperbaiki kesalahan, memperbaiki relasi yang retak oleh karena konflik yang terjadi. Saudara, gambaran yang ditampilkan dalam kitab Kidung Agung ini tentu saja adalah satu gambaran yang kita bisa tarik dalam satu relasi. Bukan hanya sekedar antara suami dan istri, tetapi relasi kita sebagai gereja Tuhan, sang mempelai perempuan Kristus, dengan Kristus sendiri mempelai laki-laki. Saudara, membangun kesatuan dalam satu relasi yang intim antara kita, gereja Tuhan, dengan Tuhan sendiri adalah satu hal yang harus terus diupayakan oleh umat Tuhan. Terkadang, saudara, ketika kita merasa jauh daripada Tuhan, ketika kita mulai suam-suam imannya, suam-suam dalam kerohanian kita, saudara, atau ketika kita salah melangkah dan kita berdosa kepada Tuhan, saudara, ingatlah, kita masih tetap adalah mempelai perempuan dari Kristus. Meski kita bersalah, Dia akan menerima kita kembali dan menantikan relasi intim itu terjadi tiap-tiap hari dengannya. Melalui doa, melalui pembacaan firman, saudara, melalui kontemplasi, melalui keseharian kita yang kita jalani ini, saudara. Satu hal yang penting, kita perlu membangun relasi intim itu, baik dengan pasanganmu yang sah, maupun juga hubungan intim dengan Tuhan kita, sang mempelai laki-laki. Saudara, niscaya hari-hari kita akan tetap indah dan membahagiakan. Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah konflik yang mungkin terjadi antara pasangan suami istri, Tuhan tolong setiap kami agar bukan ego kami, bukan karena harga diri kami yang terinjak, tetapi karena kesatuan itu harus tetap kami usahakan di tengah-tengah segala hal yang terjadi. Itulah sebabnya kami datang kepada Tuhan. Kami memohon, Tuhan tolong setiap kami, setiap rumah tangga yang mengalami hubungan retak. Bila pada pagi hari ini, setiap mereka mengusahakan kesatuan dalam rumah tangga. Kehidupan kami, Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, bawa kami kembali mendekat kepadamu. Bawa kami dalam satu hubungan relasi yang intim bersama denganmu, Tuhan. Sehingga dalam keseluruhan hidupan kami tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.
Amin.